Saya berharap kita mendengarkan ini dengan baik-baik dengan kuping kita, cerna dengan akal fikiran kita, renungi dengan hati nurani kita. Kami tidak naik di atas mimbar ini, saudaraku seiman, untuk teriak-teriak saja. Datang dari Jakarta untuk hanya tampil di depan anda semua sebagai testimoni dan seremoni. Bukan, saudaraku seiman. Ini pesan dari langit. 1400 tahun yang lalu Allah berfirman, mari kita sama-sama saling rangkul-merangkul agar bisa selamat dari cobaan-cobaan ini. Belumkah jelas, saudaraku seiman, apa yang kami bacakan tadi? Ini bukan perkataan saya. Anda bisa mengecek nama-nama surah dan ayat tadi. Sudah dari 1400 tahun yang lalu Allah turunkan pesan-pesannya ini. Ada hal atau banyak hal yang harus kita perhatikan, terutama kondisi dan keadaan yang sering kali nampak depan mata kita, hanya kita tidak hiraukan. Saudaraku seiman, Allah yang Maha Kuasa yang kita yakini sebagai Tuhan kita, dan kita selalu mengikrarkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, pemilik, penguasa, pencipta, yang menurunkan hujan dari langit, menggantikan siang dan malam, mengurus seluruh makhluknya, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Sebagai seorang muslim kita selalu mengikrarkan kalimat tersebut. Dia telah mengirimkan pesan dari langit sana, dan Allah Maha benar dengan firman-Nya. Pesannya, Allah menjanjikan dalam ayat-ayat dari kitabnya Al-Quran. Yang pertama, dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 96 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, patuh dan tunduk kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah yang wajib dan sunnah, meninggalkan yang dilarang haram dan makruh, maka pasti kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Makna pintu keberkahan, dipenuhi kebutuhan mereka, dipenuhi hajatnya, diterima doanya, dimaafkan kesalahannya. Tetapi sayangnya, banyak di antara mereka justru yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami pun menyiksa mereka dan menghukum mereka karena perbuatan mereka itu. Dari ayat ini, saudaraku seiman, Allah mengingatkan kita dua pesan. Andai saja kalian semua, hai manusia, beriman kepada Allah, mengikuti perintah-perintah dan menjauhi larangannya, larangan dari dosa yang kecil sampai dosa yang besar, saling mengingatkan, saling mendukung, mengingatkan kalau ada kesalahan dan mendukung kalau perbuatan kebaikan, maka pasti makmur, pasti bahagia, pasti diberikan rezeki dan selamat dari segala macam cobaan. Pesan yang kedua dari ayat ini, tapi kalau berdusta, justru mendustakan nikmat-nikmat Allah, justru bermaksiat, justru saling dukung-mendukung dalam dosa, maka pasti kami akan hukum, kata Allah, atas perbuatan mereka itu. Di ayat yang lain, Allah juga mengingatkan dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidak akan pernah, hai Muhammad, Tuhanmu menghancurkan, membinasakan satu negeri, mendatangkan cobaan yang merata, sementara penduduknya melakukan ketaatan-ketaatan. Janji benar dari Sang Pencipta Allah. Ini bukan raja manusia, bukan presiden, tapi Allah Sang Pencipta yang menjanjikan. Andai saja ada nikmat yang sedang kita rasakan, dari kesehatan, dari harta, dari pasangan hidup, dari keturunan, makanan, minuman, air, udara, api, apa saja, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Kalau ada cobaan yang kita sedang rasakan,
sekecil dan seringan sampai seberat apapun, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan cobaan tersebut Allah, yang bisa mengangkat dan menghilangkan hanya Allah. Allah mengatakan, hai Muhammad, Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan, mendatangkan tsunami, longsor, gempa, semua bencana-bencana alam ke satu penduduk negeri sementara penduduknya melakukan ketaatan. Artinya, kalau kita menemukan ada fenomena-fenomena ini, berarti ada sesuatu yang kita harus introspeksi diri kita. Kenapa Allah datangkan tsunami? Kenapa gempa? Kenapa bencana? Apa yang sedang kami lakukan ya Allah? Muhasabah, saling mengingatkan satu sama yang lain. Kalau tidak, maka akan terus datang bencana-bencana yang lebih besar. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kepada kita di dalam firman-Nya yang lain, setelah Allah memastikan tidak akan pernah ada penyiksaan kepada setiap orang yang patuh, Allah mengatakan di dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 97 sampai ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk kota-kota, negeri, desa-desa itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami sementara mereka tidur di malam hari? Siapa di antara kita, saudaraku seiman, setelah dia buat dosa, baik dia pribadi ataupun merata dosa itu, pada saat dia tidur kemudian dia masih bisa bangun, tidak diruntuhi atau teruntuhi oleh bangunan rumahnya, hotelnya, tidak pecah jalanan-jalanan yang sedang dia lewati, tidak meluap air laut yang ada di sekitarnya. Ayat 97, ayat 98 kata Allah, awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Dan apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami sementara mereka berada di waktu pagi hari dan mereka sedang bermain-main, lalai? Di ayat 99-nya, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari azab-azab Allah yang tidak terduga? Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali kaum yang merugi. Di ayat 100-nya surah Al-A'raf, awalam yahdi lil ladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai sebuah negeri sesudah lenyap penduduknya yang disiksa sebelumnya, bahwa kalau kami kehendaki kami akan azab mereka karena dosa-dosa mereka, dan kami kunci mati semua hati mereka sehingga mereka tidak dapat lagi mengambil pelajaran. Belumkah jelas, saudaraku seiman, apa yang kami bacakan tadi? Ini bukan perkataan saya. Anda bisa mengecek nama-nama surah dan ayat tadi. Sudah dari 1400 tahun yang lalu Allah turunkan pesan-pesannya ini. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada lagi tempat kita bergantung, memohon, meminta, takut dan cinta kecuali kepada Allah. Itu dasar daripada dakwah Nabi Muhammad SAW. Pesannya telah sampai kepada kita, saudaraku seiman. Maka hati-hati. Sebelum Allah datangkan bencana-bencana yang besar, seringkali Allah datangkan bencana yang kecil agar jadi peringatan. Sebelum tsunami yang besar, terjadi banjir-banjir yang kecil. Sadar gak ini? Sebelum terjadi longsor yang besar, mungkin hanya sebagian saja dari hasil panen yang belum maksimal atau belum diterima. Mungkin sebelum gempa yang menghancurkan satu negeri, gempa-gempa kecil akan datang memberikan peringatan kepada kita. Dan Allah sudah mengingatkan itu dalam Al-Quran. Sekali lagi pesan Allah dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 59.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan kami tidak datangkan tanda-tanda peringatan kami itu kecuali untuk menakuti mereka. Memang Allah datangkan untuk itu. Di dalam firman Allah yang lain, dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 126. Saya berharap kita mendengarkan ini dengan baik-baik dengan kuping kita, cerna dengan akal fikiran kita, renungi dengan hati nurani kita. Kami tidak naik di atas mimbar ini saudaraku seiman untuk teriak-teriak saja. Datang dari Jakarta untuk hanya tampil di depan anda semua sebagai testimoni dan seremoni. Bukan saudaraku seiman. Atau bukan juga kami tampil di sini adalah untuk mencari-cari kesalahan. Sebuah wilayah mungkin sedang gempa, sebuah wilayah sedang tsunami, sedang longsor. Bukan. Ini pesan dari langit. 1400 tahun yang lalu Allah berfirman, mari kita sama-sama saling rangkul-merangkul agar bisa selamat dari cobaan-cobaan ini. Allah mengingatkan dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 126 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Dan tidakkah mereka memperhatikan, kata Allah. Kita semua diajak ngomong sama Allah. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali dalam satu tahun. Dan sayangnya mereka tidak juga taubat dan tidak mengambil pelajaran. Di dalam ayat lain surah As-Sajdah Allah juga mengingatkan, surah nomor 32 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Akhir ayat ini penekanannya. Allah mengatakan dan sungguhnya kami akan memberikan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia yang lebih kecil sebelum datang azab yang lebih berat di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Juga Allah ingatkan dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu ja'atuhum rusulun bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dan sungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. Umatnya Nabi Nuh Allah binasakan dengan banjir yang besar. Kaumnya Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Banyak pelajaran-pelajaran kepada kita. Kalau kita ulangi pelanggaran-pelanggaran mereka, akibatnya akan sama. Banyak orang-orang yang sudah lolos, selamat. Para nabi-nabi dan orang-orang yang saleh mengikutinya, para sahabat-sahabat Nabi tersebut. Orang yang mengikuti mereka pasti akan selamat juga. Itu sederhana sekali pola pikirnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, dan sungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat kezaliman. Padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi sekali-kali mereka tidak hendak beriman. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudaraku seiman, setiap kali melihat mendung saja. Berapa kali kita lihat mendung dalam hidup kita di musim hujan seperti sekarang misalnya. Setiap kali melihat mendung di langit, Rasulullah SAW gelisah, mondar-mandir sana sini. Sampai satu waktu pernah ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, ada apa dengan Anda? Bukankah ini mendung justru akan menurunkan hujan rahmat dari langit?" Kata Nabi SAW, "Wahai Aisyah, apa jaminannya yang akan turun itu hujan rahmat? Mungkin yang datang di belakang awan itu siksaan. Sebab umat-umat seperti umatnya kaum Nabi Hud misalnya, sebelum Allah SWT binasakan mereka, datang awan yang mereka anggap itu hujan. Ternyata di belakang awan tersebut siksaan. Nabi SAW mengatakan, aku tidak akan tenang sampai jelas turun tetesan air hujan itu, baru aku pastikan rahmat. Para salafus salih, sahabat, tabi'in, tabi'in, orang-orang yang telah mendahului kita dan pantas kita contohi mereka, selalu bermuhasabah sampai pada hal-hal yang kecil, saudaraku seiman.
Mereka kalau lewat di sebuah tempat mencium bau busuk saja, langsung mereka beristighfar kepada Allah. Mereka langsung berpikir, kenapa Allah sampaikan di hidung saya bau busuk ini? Kakinya kesentuh batu keseleo, langsung beristighfar. Ada peringatan dari Allah. Begitu pekahnya mereka. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan, aku tahu aku punya dosa dan aku harus segera bertaubat. Di saat aku lihat sikap istriku berubah, sikap tungganganku berubah, bahkan tikus yang ada di dalam rumahku. Berapa banyak tikus di rumah kita, kita tidak pedulikan, saudaraku sekalian. Juga dijelaskan, ada sebuah statement yang menarik disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ad-Da' wad Dawa di halaman 46. Saya sengaja menyebutkan kalau Al-Quran nama surahnya dan nomor ayatnya, buku juga jelas halamannya, supaya anda tahu ini bukan karangan saya. Kita menyampaikan pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Allah Tuhan kita dan juga para ulama kita. Dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wad Dawa di halaman 46. Pernah ada dua orang datang ke Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya, wahai Ummul Mukminin, beritahukan kepada kami apa yang anda ketahui tentang gempa yang merata dirasakan oleh seluruh orang. Maka Aisyah berkata radhiyallahu anha, bila mereka telah menghalalkan zina, orang berzina silakan, tidak apa-apa, yang penting bukan saya. Mereka tahu dosa tapi tidak dilarang, tidak diingatkan, malah didukung. Mereka mengkonsumsi minuman keras, sibuk memainkan alat-alat musik mereka. Maka Allah cemburu di langit sana. Kemudian berfirman kepada bumi, goncangkan dirimu. Kemudian jika mereka taubat dan meninggalkan pelanggaran-pelanggaran mereka, maka akan kembali aman. Ini jawaban ini dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jika mereka tetap melakukan, maka Allah akan menghancurkan bumi tempat mereka hidup dan mereka pun ikut binasa. Saudaraku seiman, ini sangat sejalan dengan bagaimana Allah gambarkan dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 98. Hampir seluruh umat-umat yang telah Allah binasakan sebelum kita, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Shu'aib, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa Fir'aun, dan juga Nabi Ibrahim Namrud. Semuanya binasa dan jelas sisanya dalam Al-Quran. Ada satu kaum yang sempat berhasil selamat, yaitu kaumnya Nabi Yunus. Kita coba lihat bagaimana Allah gambarkan. Pada saat langit sudah gelap, sudah mulai turun hujan, sudah mulai bumi mengeluarkan airnya dan goncang, sudah mulai banyak retak-retak di negeri mereka, di negeri namanya Nainawa, di wilayah Irak sana. Tempatnya Nabi Yunus. Waktu Nabi Yunus AS tinggalkan mereka kena didakwahi, jangan sembah api, jangan minta-minta sama batu, jangan pakai-pakai jimat, diingatkan, tidak mau dengar. Nabi Yunus pindah cari negeri lain untuk berdakwah. Nabi Yunus Allah hukum karena kenapa meninggalkan lokasi dakwah sebelum ada perintah. Kita sudah tahu kisahnya, ditelan oleh ikan paus, kemudian Allah pun memaafkan dia karena dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus dia ucapkan, Allah keluarkan dari mulut ikan. Tapi kaumnya waktu ditinggal Nabi Yunus, Allah datangkan masalah ini. Tapi subhanallah, ini satu-satunya kaum yang selamat. Kenapa mereka bisa selamat? Tiba-tiba langit kembali terang, bumi kembali rapat semuanya, airnya teresap kembali. Allah gambarkan dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 98 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula kanat qaryatun amanat wa nafa'a imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Kata Allah, dan mengapa tidak ada penduduk satu negeri yang beriman lalu imannya bermanfaat kecuali kaumnya Yunus. Kata Allah, tak kala mereka kaum Yunus itu beriman, maka kami angkat azab yang sudah akan menimpa mereka dari kehidupan dunia, dan kami berikan mereka kesenangan sampai pada waktu tertentu. Jadi maksudnya, waktu hujan sudah mulai turun dari langit, azab sudah depan mata mereka, gelap semuanya, bumi sudah mulai retak, keluar banyak air, maka kepala suku mereka, raja mereka pada saat itu mengatakan, orang lagi pada berserakan lari sana sini, jangan kalian lari, berhenti dulu semuanya.
Lalu pemimpin mereka mengatakan begini, inilah yang dikatakan oleh Nabi Yunus kepada kita. Kalau tidak beriman maka Allah Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Yunus kepada kita, yang kita tidak imani akan murka. Coba sekarang, percuma kita lari kemana-mana, ini semua di mana-mana banjir, semuanya goncang nih. Coba sekarang kita sujud semuanya, kita menyatakan beriman kepada Allah. Serentak satu negeri itu semuanya sujud dan mengatakan beriman kepada Allah. Di detik itu saudaraku seiman, langit jadi terang, berhenti hujannya, buminya yang retak mulai bersatu lagi, kemudian airnya terserap kembali. Lalu Allah mengatakan kami angkat azab itu dari mereka karena mereka menyatakan beriman, mau bertaubat kembali kepada Allah. Ini nyata terjadi kepada kaum sebelum kita. Lalu kemudian tidak sampai situ. Allah mengatakan dan kami berikan mereka rezeki sampai batas waktu ajal mereka datang. Imam At-Tabari dalam tafsir beliau di jilid 17 halaman 478 menukil bahwasanya pernah terjadi gempa di Kufa. Ini salah satu kota di Irak pada masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan waktu terjadi gempa itu, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah menginginkan kalian bertaubat kepadanya. Ini ada dosa nih, segera taubat. Maka segeralah kembali kepada Allah. Ibnul Jauzi menukil dalam Zadul Masir fi ilmu tafsir di jilid 2 halaman 486 bahwa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia setiap kali mendengar guntur, berapa kali kita dengar guntur saudaraku seiman, dan tidak pernah kita engah dengan itu. Begitu kerasnya, andai saja ada orang menepuk punggung anda dengan keras, anda pasti kaget. Bagaimana dengan guntur yang menggelegar di atas kepala kita? Kita santai saja, tetap dengan zinanya, tetap dengan khamernya, tetap dengan gosipnya, tetap dengan ribanya, tetap dengan segala macam maksiatnya. Dan kita tahu ini adalah pelanggaran agama. Maka setiap kali terdengar guntur oleh Abdullah bin Zubair, beliau mengatakan kata-kata yang luar biasa. Innahu wa'idun syadidun li ahlil ard. Sadarlah, ini peringatan keras untuk seluruh penduduk bumi. Artinya kalau tidak taubat nih, tidak mungkin gelegar guntur itu kecuali ada masalah. Maka ini akan terjadi sesuatu yang besar di muka bumi. Saudaraku seiman, banyak di antara kaum muslimin yang tidak mau menyadari masalah-masalah peringatan yang datang kepada mereka. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6, ada ayat 43 sampai ayat 45 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat demi ayat sudah sampai di telinga anda. Sudah bisa anda cerna dengan fikiran anda, sudah bisa anda renungi dengan hati anda. Tinggal prakteknya saja. Kita masing-masing introspeksi diri. Apa nih dosa yang saya lakukan? Apa yang keluarga saya lakukan? Apa yang dikerjakan oleh tetangga saya, lingkungan saya? Saling mengingatkan, kembali kepada Allah. Menjadi orang yang saleh, orang yang salehah indah, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, menikah, meninggalkan semua pelanggaran, bohong, gunjing, fitnah, mencuri, menipu, manipulasi data, segala macam zina, riba dan seterusnya adalah keindahan, kenikmatan. Jangan sampai anda mengatakan atau menyatakan dalam diri anda atau dibisik oleh syaitan, oh saya kalau jadi orang baik maka tidak enak hidup saya tidak dapat rezeki. Ini kedustaan. Di ayat tadi sudah kita bacakan di pertama sekali khutbah kita. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti janji dari Allah, Sang Pencipta satu-satu yang kita imani, kami bukakan berkah-berkah dari langit dan bumi. Jangan sampai teman-teman kita masuk dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 43 sampai 45. Ayat 46-nya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula ijjahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Mengapa kata Allah, mereka tidak memohon kepada Allah dan tunduk merendah diri ketika datang siksaan dan peringatan-peringatan kami kepada mereka. Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang sedang mereka kerjakan. Syaitan buat seakan-akan dia tidak berdosa, padahal itu adalah perbuatan dosa. Ayat 44-nya, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghdatan fa idahum mublisun.
Maka tak kala mereka melupakan peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Sinyal-sinyal sudah datang. Ya, ada banyak peringatan yang membuat mereka takut, khawatir, tapi mereka tidak hiraukan. Maka kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan. Mereka sehat badannya, mereka tertawa-tawa, mereka makin ramai-ramai di tempat-tempat maksiat. Maka pada saat itu terjadi, pada saat mereka gembira, maka kami timpahkan kepada mereka azab kami sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka tunduk terdiam putus asa. Di ayat 45-nya, faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang-orang zalim itu dimusnahkan kata Allah sampai ke akar-akarnya. Kalau sudah Allah datangkan siksanya semua kena. Berbahaya sekali ini teman-teman. Kata Allah, maka orang-orang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, dan segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Dalam sebuah riwayat Bukhari, pernah Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, anuhliku wa fina salihun? Apakah kami akan binasa ya Rasulullah, sementara di tengah-tengah kami ada orang saleh? Kata Nabi SAW, na'am idza kathura al-khabath. Iya, pasti kalau kemaksiatan merajalela. Dalam sebuah riwayat Bukhari yang lain, pernah kata Nabi SAW, Allah mengutus Jibril untuk menghukum satu negeri, menghancurkan satu negeri itu. Lalu Jibril menemukan ada satu orang soleh di situ. Lalu kemudian Jibril melapor kepada Allah, ya Allah, di negeri yang engkau suruh aku hancurkan itu ada satu hamba-Mu fulan yang soleh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, mulai siksa dari dia, karena dia justru tidak pernah mengingatkan kebaikan dan tidak pernah melarang kemungkaran. Kalau anda diam saja, tidak nasihatin orang, tidak berhentikan, azab yang paling pertama datang kepada anda. Ini sudah jelas. Saudaraku seiman, di dalam ayat lain Allah juga mengingatkan. Dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhikahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah banyak kerusakan di darat dan di lautan. Makna kerusakan pelanggaran yang Allah larang, tidak boleh, ya. Disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Akhirnya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Tujuannya agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sebagai penutup teman-teman sekalian, kita dengarkan nasihat dari dua orang. Satu orang sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan yang kedua dari seorang tabi'in, Qatadah rahimahullah. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, yang aneh adalah orang binasa padahal beserta atau bersamanya keselamatan. Orang bisa terkena gempa, banjir, penyakit kronis, kemiskinan, dan kesusahan hidup, padahal keselamatan bersama mereka. Ditanyakan kepada beliau, Ali radhiyallahu anhu, apa keselamatan yang anda maksudkan? Kata Ali, istighfar, taubat, kembali kepada Allah, itu menyelesaikan semua permasalahan kita. Anda rasakan penyakit, gangguan, ribut dalam rumah tangga, anak nakal, apa saja, mulai dengan istighfar. Ada dosa anda yang Allah jadikan itu sebagai peringatan. Ini dinukil oleh Ad-Daihuni di jilid 4 halaman 49 dalam kitab beliau Al-Mujalasa wa Jawahirul Ilm. Yang terakhir nasihat kita teman-teman, Qatadah rahimahullah berkata, sungguh Al-Quran telah menunjukkan kepada kalian penyakit dan sumber permasalahan kalian, berikut obatnya. Penyakit kalian adalah dosa dan obatnya adalah istighfar. Dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya di jilid 7 halaman 2319.